Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nova Nuzul Hilmiardana dari kelas 11 unggulan 4. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal matematika yang berhubungan dengan matriks dan juga polinomial. Nah, di sini ada soal nomor 1, itu soal tentang berhubungan dengan matriks. Jika matriks A sama dengan 5, 2, min 3, 1, maka tentukan kofaktor A. Nah, jadi untuk mencari kofaktor itu kita membutuhkan mencari minor terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat, saya sudah tulis bahwa minor itu ada sebuah struktur. Jadi M11, M12, M21, M22. Apa sih M11, M12 dan yang lainnya? Oke, jadi pada matriks M11, M12, M21 dan M22 itu merujuk pada baris ke-1 dan juga kolom keberapa? Maksudnya baris keberapa dan juga kolom keberapa. Kita ambil contoh satu terlebih dahulu, yaitu minor ke-11. Jadi untuk mencari minor 11 ialah dengan menentukan dan menulis ulang matriks A terlebihnya dahulu. Kita tulis ulang terlebih dahulu, 5, 2, min 3, sama 1. Nah, jika kita sudah menulis ulang, kita hanya perlu mencoret sesuai dengan M11. Jadi 1 itu merujuk pada baris keberapa dan satunya lagi itu merujuk pada kolom keberapa. Kita hanya perlu coret baris ke-1, kolom ke-1. Kita dapat M11-nya itu ialah 1. Dan kita lanjut ke M12. Kita tulis ulang terlebih dahulu matriks A-nya. Nah, untuk M12 kita coret baris ke-1 dan juga kolom kedua. Jadi kita dapat M12-nya ialah 3. Kita dapat min 3. Nah, untuk pada M21 dan juga M22 itu kita akan coret pada baris kedua. Jadi berbeda dengan M11 dan M12, kita coret itu pada baris kedua. Oke. Baris kedua kita coret, dan jika M21 kita coret kolom ke-1. Kita dapat M21 hasilnya itu 2. Dan untuk M22 itu kita coret baris ke-2 dan juga kolom ke-2. Coret baris kedua dan juga kolom kedua. Kita dapat M22 hasilnya 5. Kita tulis ulang seperti ini. Jadi kita dapat minornya ialah 1, min 3, 2, dan juga 5. Setelah kita dapat minornya, itu gunanya buat apa sih? Nah, untuk minor ini kegunaannya ialah menentukan rumus dari kofaktor. Jadi kofaktor ini sudah ada rumus CIJ sama dengan min 1 I tambah J dikali MIJ. I itu merujuk pada baris keberapa dan juga J itu merujuk pada kolom keberapa. Oke, kita langsung contohkan saja. Kita akan mencari tahu kofaktor dari baris ke-11 ini terlebih dahulu. C11 sama dengan min 1 I tambah J itu merujuk, kita tulis ulang di sini juga, jadi 1 ditambah 1 dikali MIJ itu, jadi kita ambil minor 11. Minor 11 itu kita tulis ulang terlebih dahulu saja agar kita lebih mengerti. Nah, jika gini kita hanya perlu masukkan M11 itu berapa? Kita sudah dapat hasilnya berapa? Kita sudah dapat hasilnya itu 1. Oke, min 1 min 1 kuadrat hasilnya itu ialah 1. Kenapa? Dikarenakan pengurangan ini akan dikuadratkan juga. Jadi itu otomatis kurang ketemu
negatif ketemu negatif itu sama dengan positif. Jadi di sini hasilnya 1 dikali 1 sama dengan 1. Jadi kofaktor 11-nya ya kita dapat 1. Oke, kita lanjut ke kofaktor 12. Jadi untuk cara kofaktor yang lainnya juga sama seperti kofaktor 11. Jadi kita hanya perlu inputkan nilai-nilainya. Oke, negatif 1 dipangkatkan 3 ialah hasilnya itu minus 1. Dikarenakan kenapa? Minus 1 dikalikan minus 1 dikalikan minus 1. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Dan juga positif ketemu negatif lagi menjadi negatif kembali. Nah, di sini hasilnya negatif 1 dikalikan negatif 3 itu ialah positif 3. Jadi kofaktor 12-nya kita dapat 3. Kita lanjut ke kofaktor 21. Oke. Minus 1 dikalikan 2 ialah hasilnya minus 2. Jadi kita dapat kofaktor ke-21-nya ialah minus 2. Dan kita lanjut untuk ke kofaktor terakhir, yaitu kita inputkan lagi negatif 1 I tambah J, hasilnya itu 2 ditambah 2 hasilnya 4. Dan minornya itu kita ambil dari sini, minor 5. Minor 22 itu ialah 5. Nah, di sini negatif 1 pangkat 4 sama dengan negatif 1 dikalikan negatif 1 itu 4 kali. Jadi hasilnya itu positif 1. 1 dikalikan 5 ialah hasilnya 5. Jadi kita dapat kofaktor 22-nya itu 5. Nah, kita sudah dapat keseluruhan kofaktornya, kita ulang menjadi seperti ini juga. Jadi kofaktor pada matriks A kita dapat 1, 3, minus 2, dan juga 5. Maka jawabannya ialah 1, 3, minus 2, dan juga 5. Nah, kita lanjut ke soal yang kedua. Di sini ada soal tentang kesamaan matriks. Diketahui 4, 3, A, min 2, 2 ditambah matriks min 6, min 11, 8, min 6 sama dengan 2 dikalikan matriks 3, min 2, 1, 4 dan dikalikan matriks 0, min 1, 3, 1. Ditanyakan itu ialah nilai A pada matriks yang pertama ini. Untuk mencari matriks untuk mencari nilai A itu kita harus olah terlebih dahulu. Kita akan olah matriks 1 dan juga matriks 2. Kita akan tambah terlebih dahulu. Oke, untuk pertambahan matriks kita hanya perlu menambahkan seperti biasa alangkah umumnya. 4 ditambah min 6 itu sama dengan minus 2. Jadi di sini A min 2 ditambahkan 8, kita hanya tulis A min 2 tambah 8. Jika kalian merasa bingung, kita tulis terlebih dahulu. A min 2 ditambah 8 itu hasilnya A ini tidak bisa diapa-apakan, kita hanya perlu diamkan. Dan juga min 2 ditambah 8 itu ialah sama dengan 6. Jadi kita tulis A tambah 6. Selanjutnya 3 min 11 itu hasilnya min 8. 2 ditambah min 6 itu hasilnya min 4. Kita sudah olah matriks ke-1 dan juga matriks ke-2. Selanjutnya kita akan olah matriks ke-3 dan ke-4. Sebelum kita olah matriks ke-3, matriks ke-3 dan ke-4, kita akan kalikan dulu 2 yang ada di luarnya dengan matriks 3. Jadi 2 dikali 3 ialah hasilnya 6. 2 dikali 1 hasilnya 2.
seperti ini. 2 dikali min 2 itu hasilnya min 4. 2 dikalikan 4 hasilnya 8. Oke, untuk matriks keempat kita hanya perlu tulis ulang terlebih dahulu agar kita lebih mudah memahami. Nah, jika tidak ada simbol seperti apa-apa di sini, ini tandanya itu dikali. Jadi untuk mengkalikan matriks ialah kita hanya perlu mengkalikan si baris ini dengan kolom yang ini. Kita akan contohkan. 6 dikalikan 0 ialah hasilnya tetap 0. 2 dikalikan min 1 ialah hasilnya minus 2. Nah, selanjutnya kita kalikan yang sebelah kolom sini. 6 dikalikan 3 ialah hasilnya 18. 2 dikalikan 1 ialah hasilnya 2. Jadi positif 2. Selanjutnya itu terletak pada baris kedua. Minus 4 dikalikan dikalikan 0 itu hasilnya tetap 0. 8 dikalikan minus 1 ialah hasilnya minus 8. Minus 4 dikalikan 3 ialah hasilnya minus 12. 8 dikalikan 1 positif 8. Kita olah. 0 dikurangin 2 hasilnya ialah negatif 2. 0 dikurangin 8 hasilnya ialah negatif 8. 18 ditambah 2 hasilnya ialah 20. Minus 12 ditambah 8 itu hasilnya 6. Hasilnya itu ialah 4. Ya, betul. Hasilnya minus 4. Jadi kita ibaratkan saja jika kalian masih kurang mengerti tentang bagian positif dan minus 12. Jadi kalian itu utang 12 dibayar 8. Jadi kalian masih punya hutang 4. Oke, jadi kita tulis ulang yang di pada bagian matriks ke-1 dan matriks kedua. Nah, sudah terlihat di sini bahwa ada kesamaan. Minus 2 sama. Minus 8 itu juga sama. Minus 4 sama. Nah, A tambah 6 sama dengan 20. Ini yang berbeda. Untuk mencari nilai A, kita hanya perlu tulis ulang. A tambah 6 sama dengan 20. Jadi, kita pindah ruaskan. 6 ini pindah ke belakang agar bisa mendapatkan nilai A. A 20. Nah, karena dipindah ruaskan, tentu yang positif ini akan berubah menjadi negatif 6. 20 dikurangin 6 hasilnya 14. Jadi kita dapat nilai A ialah 14. Oke, sekarang kita akan lanjut ke soal nomor 3. Jadi di soal nomor 3 dan nomor 4 kita akan membahas soal tentang polinomial. Jadi di sini kita sudah dapat soal sisa pembagian suku banyak X pangkat 4 dikurang 4X pangkat 3 ditambah 3X kuadrat dikurang 2X tambah 1 dibagikan oleh X kuadrat min X dikurang 2 adalah. Jadi untuk menyelesaikan ini kita ada 2 cara. Tetapi untuk cara paling gampang dan kita akan ambil itu cara Horner agar kita bisa mudah dipahami. Oke. Kita lihat di sini X4 4X. Jadi untuk cara Horner kita hanya cukup tuliskan masing-masing koefisiennya. Kita coba. X itu koefisiennya itu sama dengan 1 dikarenakan dia tidak ada apa-apa. Jadi 1 pangkat 4 X pangkat 3 itu ia koefisiennya 4. Jadi 4 pangkat 3. X nya ini kita diamkan saja terlebih dahulu karena kita ingin tahu koefisiennya berapa. 3X pangkat 2 koefisiennya 3. 2X koefisiennya 2 dan ini 1 ialah konstanta.
Nah, untuk cara Horner itu kita lihat pembaginya. X kuadrat minus X minus 2 itu tidak bisa langsung dipakai, kita harus olah terlebih dahulu. X kuadrat minus X min 2. Nah, jadi mereka berdua ini kita perlu pindahkan ruas. Jadi X kuadrat sama dengan 2 ini konstantanya kita akan pindahkan ke depan jadi plus 2. Tapi kita tidak usah tulis plusnya berapa. Jadi langsung tulis 2 minus 1 plus 1x. Oke. Ini plus. Jika sudah pembaginya sudah, konstanta dan koefisiennya sudah tertara, kita lanjutkan ke cara Horner. Jadi kita tulis cukup 1 minus 4 3 min 2 dengan 1. Kita akan Horner. Nah, karena kita sudah dapat di sini 2 ditambah 1x. Kita tulis di sini di atas itu mulai dari paling kiri 2 dan di bawahnya ialah 1. Selanjutnya kita akan coret dan yang tidak akan terpakai ruasnya. Karena di sini kita akan memakai 2 baris untuk menjumlahkan. Nah, di sini ada 4 yang tidak akan kita pakai karena sudah dari sananya. Oke, 1 ditambah 0 1. Nah, untuk pembagian yang ada 2 begini kita perlu kalikan yang di sini terlebih dahulu. Sehabis itu kita kalikan yang di sini. Jadi ini prioritas pertama dan di sini prioritas kedua. 1 dikali 1 sama dengan 1. 1 dikalikan 2 ialah 2. Dan jika ditulis yang dikalikan sini itu dikalikan di bagian atas. Minus 4 ditambah 1 hasilnya ialah minus 3. 3 dan kita akan kalikan terlebih dahulu di sini. Minus 3 dikalikan 1 hasilnya minus 3 juga. Oke. 3 ditambah 2 dikurang 3. 5 dikurang 3 hasilnya ialah 2. Nah, selanjutnya di sini kita kalikan lagi. Minus 3 dikalikan 2 hasilnya ialah minus 6. Selanjutnya di sini 2 kita kalikan lagi. Kita kalikan 2 dikalikan 1 hasilnya itu 2. Dan kita langsung kalikan saja ke paling akhir. 2 dikalikan 2 hasilnya 4, kita taruh di sini. Jadi minus 2 ditambah minus 6 ditambah 2. Minus 2 ditambah minus 6 ialah hasilnya 8. Dan 8 ditambah 2 hasilnya minus 6. Jadi tetap minus 6. 1 ditambah 4 ditambah 0. Karena ini tidak bisa dipakai, kita jadikan ini sebagai 0. 1 ditambah 4 hasilnya 5. Nah, karena ditanyakan sisa pembagian suku banyaknya, jadi untuk sisa pembagiannya kita dapat di bagian sini. Untuk bagian sini ialah hasil baginya. Jadi untuk hasil baginya kita dapat X minus X kuadrat minus 3X ditambah 2. Sedangkan untuk sisa pembagiannya kita dapat minus 6X ditambah 5. Jadi sisa pembagian suku banyak dari X pangkat 4 minus 4X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 minus 2X tambah 1 ialah minus 6X tambah 5. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke nomor terakhir, yaitu nomor 4. Nomor 4 ini juga soal polinomial. Suku banyak 2X pangkat 3 ditambah AX kuadrat ditambah BX tambah 3 dibagi oleh X kuadrat minus 4 akan bersisa X tambah 23. Jadi ditanyanya itu ialah nilai A tambah B. Nilai A yang di sini dan juga B di sini.
Untuk pertama kita akan cari tahu itu bagaimana pemfaktoran si ini x kuadrat minus 4. Jadi x kuadrat kita tulis di sini dulu. X kuadrat ditambah 0 minus 4. Nah, jadi berapa kali berapa yang hasilnya minus 4 dan jika dijumlahkan hasilnya 0. Itu kita akan dapat x tambah 2 dan juga x minus 2. Selanjutnya kita harus perlu masukkan si xx dan juga x ini ke dalam fx pada di sini. Kita akan tulis ulang terlebih dahulu. Oke, pertama-tama kita akan masukkan si fx-nya itu x-nya sama dengan minus 2. Jadi 2x-nya kita masukkan minus 2 pada kesemua yang ada x. Nah, kita harus kalikan. Minus 2 dipangkatkan 3 ialah hasilnya minus 2 dikalikan minus 2 dikalikan minus 2. Hasilnya ialah minus 16. Hasilnya ialah minus 8. Jadi minus 8 ini kita langsung kalikan juga. Itu dikalikan 2. Hasilnya ialah minus 16. Nah, pertama sudah selesai dan A dikalikan minus 2 pangkat 2. Kita harus pangkatkan minus 2 dipangkatkan. Kita harus olah minus 2 yang dipangkatkan 2. Hasilnya ialah 4 dikarenakan minus 2 dikalikan minus 2. Minus ketemu minus ialah positif. Jadi 4. Dan A dikalikan 4 ialah 4A. Nah, untuk B ini langsung kita tulis saja. B dikalikan minus 2 hasilnya minus 2B. Ditambahkan 3. Oh iya, saya lupa tulis. Untuk pembagian keseluruhan kita harus includekan sisanya x tambah 23. Jadi di akhir sini tadi dari awal harusnya saya tulis x tambah 23. Nah, karena tadi kita memakai x-nya sama dengan minus 2, kita harus tulis minus 2 juga. Minus 2 ditambah 23 hasilnya ialah 21. Nah, jika sudah, kita lihat apa yang bisa kita pindah ruaskan ke sebelah kanan. 4A dan minus 2B nya kita harus tetap di sini, tidak usah perlu dipindahkan. Jadi minus 16 kita pindah ruaskan terlebih dahulu agar mudah dilihat. Oke, jadi 21 ditambah 16 ialah hasilnya 3. 21 ditambah 16 dikurangin 3 ialah hasilnya 34. Nah, jadi jika sudah seperti ini, kita sudah dapatkan apa yang mau kita tahu. Kita hanya perlu tulis dulu agar kita bisa menghitung si X yang kedua. Oke, yang ini kita hapus terlebih dahulu. Nah, di sini hitungan kedua ialah kita memakai X sama dengan 2. Nah, di sini X sama dengan minus 2. X sama dengan 2. Kita akan hitung yang X sama dengan 2 ini. Kita akan input X 2 pangkat 3. Nah, kita akan hitung mulai dari sini. 2 pangkat 3 hasilnya ialah 8. 8 dikalikan 2 langsung hasilnya ialah 16. Ditambahkan 2 dipangkatkan 2 hasilnya 4. 4 dikalikan A hasilnya 4A. Ditambah B dikalikan 2 hasilnya 2B. Tambah 3 dan juga 2 ditambah 23 25. Kita pindahkan ruaskan lagi seperti cara sebelumnya. Oke. Jadi di sini kita dapat
4A tambah 2B, 25 dikurangin 16 dikurangin 3. Kita hitung terlebih dahulu. 25 dikurangin 16, 2, 1. 15 dikurangin 6 hasilnya ialah 9. Jadi 9 dikurangin 3 ialah hasilnya 6. Nah, kita sudah dapat semua nilainya. Jadi kita perlu pindahkan ke sebelah sini agar mudah dilihat. 4A ditambah 2B. Nah, gunanya saya pindahkan ke sini ialah untuk mencari dengan menggunakan metode SPLDV. Jadi sistem persamaan linear dua variabel. Kita akan kurangi 4A dikurangin 4A, hasilnya 0. Jadi kita langsung coret. Minus 2 dikurangin 2B, hasilnya ialah minus 4B. 34 dikurangin 6 ialah hasilnya 28. Nah, di sini kita harus pindah ruaskan. Si 4 ini kita akan pindah ruaskan ke belakang. Jadi kalau jika dipindah ruaskan itu maka akan dibagi 28 dibagi 4. 28 dibagi 4 hasilnya ialah 7. Nah, tetapi di sini kan ada minus. Jadi minusnya kita perlu pindahkan. Jadi B kita dapat hasilnya minus 7. Selanjutnya kita cari A. Jika sudah menggunakan sistem persamaan linear dua variabel, biasanya kita akan menggunakan metode substitusi. Jadi kita akan ikuti juga. 4A ditambah 2B sama dengan 6. 4A kita belum kita tahu nilainya berapa, dan 2B. B kita sudah dapat di sini, yaitu minus 7 sama dengan 6. 2 dikalikan 7 hasilnya 2 dikalikan minus 7 hasilnya minus 14. Nah, di sini karena 4A ditambah minus 14 itu tidak bisa, maka kita pindah ruaskan minus 14-nya ke belakang. 4A sama dengan 6 ditambah 14. 6 ditambah 14 hasilnya 20. Oke, karena tidak cukup kita akan di sini. 4A sama dengan 20. Nah, di sini sama seperti yang tadi. Kita 4-nya akan pindah ruaskan juga, yaitu nanti akan menjadi bagi. A sama dengan 20 dibagi 4. Jadi hasilnya A sama dengan 20 dibagi 4, hasilnya 5. Nah, pertanyaannya ialah A tambah B. Kita sudah dapat A-nya ialah 5 dan B ialah 7. Minus 5 ditambah minus 7. Kita dapat hasilnya ialah minus 2. Jadi sistem suku banyak polinomial ini kita bisa dihitung menggunakan metode SPLDV. Oke. Jadi sekian dari saya, Nova Nurzul Hilmiardana 11 unggulan 4. Semoga membantu dan semoga dapat berjalan lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.